Rabu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya berpimpin doa. Anak-anak coba lihat, tengok ke kanan kiri ada sampah nggak? Ada ya. Siapa yang mau masuk hari ini? Ya. Itu kenapa itu? Nadia kuliah terus. Ada cara katanya tuh. Tapi izin ke mana ya? Nanti dia dulu jawab siapa yang mau masuk hari ini. Ya Bu. Ya. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Siklus pendapatan Bu. Oh iya. Sekarang kita lanjut materinya itu pencatatan transaksi perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini yaitu mencatat transaksi perusahaan untuk memahami dan mampu menyusun transaksi perusahaan dagang. Dan di sini ada pengertian perusahaan dagang. Yang pengertiannya itu perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian barang dagang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Contohnya seperti kita membeli barang ya, terus kita mau jual lagi, kita tidak mengubah bentuknya lagi, kita langsung jual lagi ke konsumennya seperti itu. Terus di sini ada juga ciri-ciri perusahaan dagang, yaitu pendapatan pokok diperoleh dari penjualan barang dagang, harga pokok barang dan menjual dihitung dari nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih, dikurangi persediaan akhir, laba kotor diperoleh dari penjualan bersih, dikurangi harga pokok barang yang dijual. Contohnya yaitu distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan atau toko serba ada. Nah, di sini ada siklus akuntansinya. Siklus akuntansinya itu yang pertama kita menyusun jurnal dulu. Habis jurnal baru buku besar, terus neraca, penyesuaian, laporan keuangan dan jurnal penutup. Nah, di sini ada jenis-jenis transaksinya. Transaksi pertamanya itu pembelian barang dagang secara tunai dan kredit. Siapa yang tahu nih? Pembelian barang dagang secara tunai dan kredit. Apa artinya? Pembelian barang yang akan dijual kembali oleh perusahaan tanpa mengubah bentuk barang tersebut, seperti pembelian bisa dilakukan secara tunai, kredit, bisa juga disertai potongan pembelian, retur atau barang. Ya, betul sekali. Di mana di situ kita pembelian barang dagang secara tunai dan kredit. Yang keduanya itu penjualan barang dagang secara tunai dan penjualan barang dagang secara tunai dan kredit juga. Ada yang tahu nggak? Saya Bu. Ya, silakan. Transaksi menjual barang yang sebelumnya dibeli oleh perusahaan untuk tujuan memperoleh laba, jenis penjualan tunai, penjualan kredit, bisa juga disertai potongan penjualan, retur penjualan atau diskon tunai. Ya, betul sekali. Terus yang ketiganya itu retur pembelian dan penjualan. Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Retur pembelian adalah pengambilan barang yang dibeli dari pemasok karena rusak, tidak sesuai dengan pesanan atau kualitas tidak baik. Ya. Yang keempatnya itu siapa yang tahu?
lebih awal dari jangka waktu kredit yang ditentukan. Potongan ini sering disebut potongan tunai, cash discount. Ya. Selanjutnya yang kelimanya itu biaya angkut. Saya Bu, ya silakan. Biaya angkut adalah biaya yang timbul akibat pengiriman barang dagangan. Dalam akuntansi perusahaan dagang, biaya angkut bisa dibedakan berdasarkan siapa yang menanggung biaya tersebut dan jenis transaksinya. Ya, terima kasih semuanya ya. Di sini jenis-jenis transaksinya itu ada 5, itu pembelian barang secara tunai dan kredit, penjualan barang secara tunai dan kredit, retur pembelian dan penjualan, potongan pembelian dan penjualan, biaya angkut. Selanjutnya di sini ada sistem pencatatan transaksi, yang dimana di situ metode periodisnya itu pencatatan tersediaan barang dagang hanya dilakukan pada akhir periode. Pembelian dan penjualan dicatat dalam akun pembelian dan akun penjualan. Pengambilan barang untuk keperluan pribadi dicatat private debit dan penjualan dikredit sebesar harga pokok. Nah, yang keduanya itu metode perseptual. Pencatatan persediaan barang dagang dilakukan secara kontinu terus menerus, yaitu setiap transaksi yang mempengaruhi persediaan barang dagang dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Di sini ada KPP, ada 3 macam. Yang pertamanya itu harga pokok barang yang tersedia dijual, persediaan awal ditambah dengan harga pokok. Terus yang keduanya itu harga pokok penjualan, harga barang yang tersedia dijual dikurangi harga pokok persediaan akhir. Terus yang ketiganya itu laba kotor penjualan, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Di sini ada penyesuaian juga, di mana proses pencatat transaksi yang belum dicatat atau memperbaiki pencatatan agar sesuai dengan kondisi real di akhir periode. Tujuannya adalah agar laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya apabila dalam grup besar terdapat rekening-rekening yang berpengaruh atas pembelian, seperti rekening biaya, angkut pembelian, retur dan potongan pembelian, dan potongan tunai pembelian. Maka saldo rekening tersebut harus dipindahkan juga ke rekening harga pokok penjualan. Nah, tujuannya adalah menyesuaikan akun real dan nominal dengan kondisi aktual. Yang kedua itu mengakui pendapatan dan beban pada periode terjadinya
memberi